Mari saudara kita akan mulaikan ibadah kita. Saya dapat berdiri, mari kita akan menyanyikan pujian. Manis kau dengar. Haleluya. Menyanyi bagimu
Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur buat cinta kasih rahmat setia Tuhan yang Kau tunjukkan Bapak di dalam kehidupan kami. Buat kasih penyertaan-Mu yang indah sepanjang minggu ini. Kami percaya tangan kasih-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan. Kami datang dengan segenap kerinduan dari dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk merasakan hadirat Allah yang akan melawat kehidupan kami. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar dalam ibadah ini kami dapat memperoleh kasih setia Tuhan, bahkan penyertaan-Mu Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Bapak, Engkau kuduskan kehidupan, Kau layakkan kehidupannya, sehingga kami dapat berkenan untuk melayani Tuhan. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mulai pemimpin pujian, singer, musik, pelayanan multimedia, dan apapun yang kami serahkan. Biarlah Bapak, kami serahkan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan. Biarlah dalam persembahan ini ada satu tanda ucapan syukur yang naik ke depan hadirat Tuhan. Biarlah dalam puji-pujian kami juga merasakan Bapak sukacita Allah yang melawat kehidupan kami. Dan dalam pemberitaan firman Allah, kehidupan kami semakin hari dibentuk, semakin sempurna di dalam Tuhan. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang akan mengganggu, menghalangi ibadah kami, dengan bersatu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dengan penuh ucapan syukur kami mulaikan ibadah kami. Hanya di dalam namanya Yesus kami akan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Biarlah pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah ucapan syukur itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nikmati akan lawatan Tuhan pada saat ini. Karena kesempatannya masih diberikan kepada kita untuk sekali lagi datang kepadanya, untuk menghampiri tahtanya yang kudus dan menikmati akan kuasanya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
Perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Kami sembah Kau Tuhanku, mengangkat wajah-Ku selamanya. Kau hebat, kami sembah Kau Tuhanku, mengangkat tanganku. Amin Yesus, Kau ajaib. Kami sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat. Perbuatan-Mu sangat hebat. Kau hebat. Angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajah-Ku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ngangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Perbuatan Tuhan sangat ajaib dalam kehidupan kita. Seringkali kita merancangkan sesuatu, tetapi rancangan Tuhan sangat luar biasa. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya yang tidak bisa kita katakan. Haleluya. Biarlah kita bersorak-sorai, kita katakan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita hanya kepada-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berteduh padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan sebab Dia baik. Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin.
dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Haleluya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Bersyukurlah kepada, katakan sebab Tuhan baik, setia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan dengan iman kita, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Menikmati kasih setia Tuhan, berikan salam sidik, salam pada kiri kanannya, ya. Katakan Tuhan itu baik. Nah, biarlah kita menikmati Tuhan baik, kita saling memberkati dalam Tuhan. Biarlah ucapan syukur selalu mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia tempat perlindungan kita, Dia tempat kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kami datang Bapa, kami mau meninggikan Engkau pada saat ini. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, katakan, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya kepadamu kami percaya Bapa, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung beranjak. Amin. Kasih setiamu bagi kami Bapa, tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya kepadamu kami percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Bapa, ku mau selalu bersyukur. Buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang,
setiamu takkan pernah berubah. Kami tetap percaya, ku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkasih setiamu, kasih setiamu tak, kasih setiamu Bapa, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita berdoa buat persembahan. Iya Bapa, kami percaya bahwa kasih setiamu ada dalam kehidupan kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau selalu ada bersama dengan kami. Terlebih pada saat ini Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepadamu. Pada saat ini kami memberikan persembahan ini Bapa, kiranya Kau kuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu tempat ini. Kau berkati usahanya, Kau berkati pekerjaannya Bapa, sehingga apa yang dikerjakannya boleh berhasil, dan melalui kehidupan anak-anak-Mu ini nama Engkau boleh semakin dipermuliakan. Dan juga hamba-Mu Bapa petugas kolektan pada saat ini, kiranya Kau berikan kekuatan, berikan kesehatan, campur tangan ada dalam kehidupannya, rancangan-Mu yang terbaik ada dalam kehidupannya Bapa, dan nama Engkau boleh semakin dipermuliakan. Kau tolong akan segala pergumulannya. Kami percaya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau saja yang menjaga dan melindunginya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih setia Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak sanggup untuk menceritakan betapa hebatnya kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi kepada Tuhan? Biarlah kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Kan gak ada perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita tidak mengenal kita, tetapi Tuhan mengenal kita secara pribadi. Biarlah perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Inilah kami Bapa di hadapan-Mu. Selidiki hati kami Bapa, selidiki aku, lihat hatiku, lihat kami anak-anak-Mu Bapa. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Katakan dalam hati kita, selidiki aku. Ini kami Bapa, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi Kau. Sangat baik telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Ini janji kami Bapa, di hadapan-Mu kami tetap setia. Amin Yesus. Selidiki aku, lihat hati kami, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup.
hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan dengan sungguh-sungguh, selidiki aku Bapa. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, amin Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi tadi. Kau sangat baik, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu Bapa, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kami tetap berjuang Bapa. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu sepanjang pagi hari ini. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau hari ini Bapa. Kami akan masuk di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, juga kami berdoa untuk WL pada hari ini Bapa. Kau berkati dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya juga Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang ia katakan hanya daripada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara salam Tuhan, mari kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah di mana kita merasakan banyak sekali jika Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Oleh karena itu kita datang dengan
penuh ucapan syukur pada hadiratnya. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, mari kita saya undang pakai berdiri, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberitakan dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam penyampaian firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus menghadapi satu kondisi di mana orang-orang Korintus adalah tipe orang-orang yang tinggal di kota, ya. Mereka adalah satu bagian dari satu peradaban modern saat itu. Orang-orang yang ada di Korintus memiliki pengaruh banyak, ya saya katakan pengaruh banyak dari hal-hal sekitar mereka, budaya-budaya lain, ya. Mereka berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka hidup di dalam satu pencampuran budaya. Sehingga orang-orang yang ada di Korintus seringkali memang pikirannya banyak dicampur. Selain mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan di dalam pertemuan ibadah gereja mula-mula, mereka juga kadang-kadang dalam pergaulan mereka mendengarkan, ya, nasihat-nasihat, tips-tips, bahkan ajaran-ajaran lain yang ajaran ini bukan berasal dari firman Tuhan. Sehingga kadang-kadang ada jemaat di Korintus, mereka membandingkan apa yang disampaikan oleh para rasul dengan apa yang disampaikan dunia kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka ketika dalam praktek hidup sehari-hari, kadang-kadang orang Korintus masih mencampurkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga Paulus menegaskan kembali dalam surat 1 Korintus ini, dia memberitakan hikmat Allah. Paulus katakan dia memberitakan hikmat Allah yang berbeda dengan filsafat-filsafat dunia saat itu. Karena memang pada saat itu juga berkembang para pemikir Yunani, orang-orang yang maju. Kalau kita mungkin kembali ke bangku sekolah dulu, banyak tokoh-tokoh filsafat, ya. Nah, pikiran-pikiran mereka itu yang kemudian masuk di dalam pemikiran firman Tuhan. Nah, hal inilah yang membuat Paulus akhirnya memberitakan bahwa apa yang Paulus beritakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu berbeda dengan filsafat-filsafat yang dunia ajarkan. Mungkin bagi kebanyakan orang, apa yang Paulus sajikan, Paulus sampaikan, hikmat yang Paulus sampaikan itu tidak menarik. Saya katakan kadang-kadang mungkin tidak menarik. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan disampaikan apa yang menjadi pikiran Allah. Pemberitaan tentang salib, pemberitaan tentang sengsara, pemberitaan tentang aniaya, pemberitaan tentang kesabaran yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang dunia ini ajarkan, ya. Dunia ini katakan. Sebab biasanya kalau biasanya dalam pemikiran-pemikiran dunia, saya katakan banyak sekali kita itu diarahkan kepada hal-hal yang praktis, yang gampang, yang enak, saya katakan yang mudah, dan bahkan yang menyenangkan bagi kita, yang menguntungkan bagi kita. Nah, Paulus katakan yang disampaikan adalah hikmat yang dari Allah. Hikmat yang dari Allah
memang kadang-kadang rasanya kadang-kadang kita susah untuk memahami. Memahami apa? Karena kadang-kadang kita sendiri ketika kita memahami firman Tuhan, kadang-kadang sudah paham kok ya, tapi kita punya pemikiran sendiri yang membuat firman Tuhan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita dengan versinya kita, ya, yang akhirnya kembali lagi ke pemikiran kita, yaitu yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita dan sebagainya, ya. Oleh karena itu Paulus katakan dia memberitakan tentang hikmat Allah. Apakah yang dimaksud dengan hikmat Allah itu? Coba kita lihat Alkitab kita di dalam Efesus 1 ayat yang ke-8. Yang dilimpahkannya kepada kita. Efesus 1 ayat yang ke-8. Ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, jadi hikmat Allah adalah yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat pengertian yang diberikan oleh Tuhan. Ini bukan sesuatu yang terlek ya, dipelajari 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Pasti seperti itu ya, tidak bisa dirubah-rubah. Bukan. Tetapi hikmat yang dari Allah adalah bagaimana kita bisa menyelami pikiran Allah. Pikiran Allah itu luar biasa, saya katakan. Dengan segala keterbatasan kita, ya, saya katakan manusia itu sulit sekali untuk bisa menerima semua gambaran besar rencana Allah. Manusia itu sulit untuk menerima seluruh gambaran Allah, ya. Kalau saya boleh gambarkan, kehidupan kita itu seperti kepingan puzzle, ya. Kalau saudara main bongkar pasangnya anak-anak itu, ya, bentuknya lain-lain, gambarnya lain-lain, ya. Diri kita itu seperti satu keping itu, ya. Kita menjalankan peran kita sesuai dengan gambaran yang sudah Allah sediakan. Dan kita sulit untuk melihat, kecuali kita yang mainkan itu melihatnya. Yang memainkan itu siapa? Bukan kita. Yang memainkan itu adalah Allah. Artinya apa? Allah yang mengetahui gambaran besar tentang gambaran rancangan hidup saudara dan saya. Memang rasanya kalau kita mau memahami semuanya, kita mungkin merasa tidak bisa, ya, saya katakan. Karena setiap manusia, ya, kita mempunyai keterbatasan. Kita mempunyai keterbatasan pemikiran, keterbatasan kemampuan, keterbatasan sumber daya, ya. Disuruh mikir yang ruwet, yang lama, sepaneng, ya, stres, capek, ya. Tetapi Allah tidak seperti itu, ya. Tuhan punya gambaran besar di dalam kehidupan setiap kita. Nanti di bagian akhir kita mungkin setelah itu akan melihat, oh ternyata Tuhan punya rencana yang seperti ini, ya. Mungkin jalan sulit, jalan yang tidak enak harus kita lalui. Saya katakan memang itu adalah bagian di dalam kehidupan kita, di dalam rencana Allah yang baik untuk kita. Yang mana Allah melihat kamu harus lewat ini, kamu mungkin harus lewat badai, kamu mungkin harus lewat gelombang, kamu memang mungkin harus merasakan seperti ini supaya kita mengalami proses dalam hidup kita. Ada satu perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan ubahlah aku, terus simsalabim saya jadi bunga yang indah, ya, yang wangi dan sebagainya, dan tidak bisa, ya. Tuhan tidak membuat kita seperti itu, ya. Tuhan yang membentuk kehidupan kita, ya, sedikit demi sedikit dirubah, diperbaiki, diasah, disempurnakan, sehingga akhirnya kita bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang sesuai dengan gambaran besar Allah itu tadi, ya. Oh, mungkin dalam hal ini dia kurang lancip, dalam hal ini dia banyak tumpulnya, harus diasah lagi biar pas dengan porsi yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai
sebagai anak-anak Allah. Sebab apa? Allah punya rahasia besar, ya. Saya katakan Allah memiliki rahasia besar di dalam kehidupan kita. Di dalam apa yang Allah kerjakan itu Allah juga tetap masih ada rahasia. Dan untuk memahami rahasia Allah, pikiran kita itu tidak akan mampu, ya. Kita mungkin bisa mengingat beberapa peristiwa di dalam kehidupan kita, tapi tidak semua peristiwa, ya. Dan tidak semua hal yang kita bisa di sekitar kita itu kita tahu kok. Saudara pakai jam? Pakai mungkin. Saudara tahu baca jam? Oh, pasti tahu, saya pakai jam karena saya ngerti jam. Saya tanya sekarang, saudara tahu prinsipnya jam itu bagaimana kok bisa menunjukkan waktu? Nah, itu mulai ruwet, ya. Oh, ada baterainya, ada strumnya dan sebagainya, memutar gulungan dan sebagainya. Terus kok bisa pas jamnya? Nah, itu lagi giginya ada berapa, prosesnya seperti apa? Kita tidak akan paham, ya, karena kita bukan tukang jam, ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, ya. Allah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, Allah punya rencana keselamatan yang Allah sampaikan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah menyelamatkan manusia, Allah berikan Tuhan Yesus, ya, turun ke dunia. Itu masuk tetap di dalam rencana rahasia Allah. Bagaimana Allah nanti menyelamatkan manusia, bagaimana nanti Tuhan Yesus harus disalibkan, harus mati di kayu salib, ya. Kemudian di mana akhirnya Tuhan Yesus harus mengalami aniaya dan sebagainya. Akhirnya dia dibangkitkan. Itu tetap di dalam satu gambaran rencana Allah. Apakah peristiwa ini tidak pernah disampaikan Allah? Disampaikan di dalam nubuatan para nabi. Tetapi masalahnya, meskipun kita sudah membaca, meskipun kita sudah memperhatikan, ya, hal-hal ini masih bisa terlewat. Orang Israel tahu bahwa Allah akan turun ke dunia, Allah akan mengirimkan Mesias. Orang Israel tahu. Tapi begitu Tuhan Yesus turun, dia tidak percaya, ya. Sehingga akhirnya disalibkan, mati. Dan sampai hari ini bangsa Israel masih menunggu, ya, masih menunggu datangnya Mesias. Kenapa? Ya itu tadi saya katakan, karena Allah punya rencana yang besar, rencana yang rahasia yang disampaikan. Sudah disingkapkan rahasianya, tapi masih belum mengerti, ya. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bagaimana rencana Allah itu sebetulnya sudah ada dari sejak semula. Coba kita akan lihat Alkitab kita dalam Kolose 1 ayat 26. Kolose 1 ayat yang ke-26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya. Jadi ada di dalam Alkitab, ya, dalam firman Tuhan itu sebetulnya rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada siapa, saudara? Orang-orang kudusnya. Rahasia Allah dibukakan, ya. Makanya Tuhan Yesus dalam penyampaian pengajarannya, Tuhan Yesus kan sering sekali pakai namanya perumpamaan, ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih, tentang penabur, tentang orang yang punya hutang, tentang persembahan dan sebagainya. Jadi tentang pokok anggur disampaikan di dalam perumpamaan, ya. Meskipun orang banyak mendengar, tetapi yang mengerti itu lebih sedikit lagi, ya, yaitu murid-muridnya. Tuhan, engkau berbicara seperti ini, apa maksudnya? Oh, dijelaskan sama Tuhan Yesus. Artinya itu begini, 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 dan begini. Akhirnya murid-murid bisa mengerti tentang
kebenaran firman Tuhan, ya. Boleh saya katakan bahwa berarti rahasia Allah yang tersembunyi itu, ya, dari berabad-abad, dari turunan ke turunan, Allah sampaikan hanya kepada orang-orang kudusnya. Boleh saya katakan berarti hanya orang-orang yang hidupnya kudus yang bisa mengerti rahasia, mengerti rencana Allah. Amin saudara. Amin saudara. Bilang sama kanan kiri, kamu orang kudus. Enggak. Bilang sama kanan kirinya, kamu orang kudus. Ya. Iya. Mosok. Bilang, kamu orang kudus. Mosok, ya. Iya. Saya ingat satu nasihat dari Bapak Gembala yang sampaikan saya berkali-kali sering sampaikan. Bagaimana tentang kehidupan kita sebagai orang percaya yang harus bisa menjaga kekudusan di dalam hidup. Menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Jadi orang-orang kudus adalah orang-orang yang tetap di dalam kekudusan Allah. Tetap di dalam kekudusan Allah. Amin saudara. Ini firman Tuhannya abot ini, ya, saya katakan. Kenapa? Menjaga kekudusan. Mudah diucapkan, ya lebih sulit lagi dilakukan, ya. Tetapi apakah tidak bisa dilakukan? Bisa, asalkan kita mau, ya. Yang sering banyak itu tidak mau, ya, karena kita punya pikiran sendiri. Dibikin gampang kok repot, ya. Gini aja kok gampang, ya. Akhirnya kita punya namanya banyak kompromi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita punya banyak kompromi, nah itu artinya berarti kita sudah mengurangi kadar kemurnian kita melakukan firman Tuhan. Sebab apa? Janji Tuhan untuk orang-orang kudusnya, Tuhan akan membukakan rahasia firman Tuhan, ya. Orang-orang yang kudus, mereka akan mengerti akan rahasia firman Tuhan. Meskipun gampang, ya. Meskipun mudah, belum tentu kok orang itu bisa benar-benar memahami dalam hidupnya pentingnya firman Tuhan dalam hidupnya. Saya membaca sebuah penjelasan dari sebuah artikel. Ada sebuah renungan bilang, firman Tuhan, mengutip firman Tuhan yang mengatakan, jangan beri mutiara pada apa ya di Alkitab itu? Ada saudara ingat? Memberikan mutiara kepada babi, tapi tidak usah ngelirik kanan kirinya, ya, nanti tersinggung. Jangan memberikan mutiaramu pada babi, ya. Saya tidak lihat, saya lihat ke bawah babi, nanti biar tidak ada yang tersinggung, ya. Di dalam artikel itu dikatakan begini, ada seekor babi betina bertemu dengan babi jantan, ya. Berarti ada 2 ekor babi, ya. Kemudian babi betina ini ternyata pakai kalung. Saudara pakai kalung enggak, ya? Tidak ada yang pakai kalung, jangan tersinggung, ya. Pakai kalung mutiara yang indah. Kemudian babi jantan itu mengejar babi betina. Yang ditanya adalah, yang dikejar babi jantan itu kenapa? Apakah dia akan melihat babi yang pakai perhiasan? Apakah karena perhiasannya yang indah yang dipakai itu membuat babi jantan itu mengejar babi betina? Bukan. Yang dikejar adalah karena dia babi betina dikejar, ya. Bukan karena perhiasannya. Bagi babi itu nggak berharga, meskipun pakai kalung yang indah, itu bukan sesuatu yang penting, karena bagi dia yang penting itu babi betinanya, bukan kalungnya, ya. Dia nggak ngerti kalau kalung itu berharga. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kembali kepada firman Tuhan. Jadi
Kepada orang-orang yang kudus, Allah bukakan yang namanya rahasia firman Allah untuk mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, di dalam kehidupannya, bukan hidup orang lain. Kalau kita pakai firman Tuhan untuk nyocokkan dengan hidupnya orang lain, gampang sekali ya. Kamu kurang setia gini. Wah, ini cocok untuk si ini ya. Firman Tuhan ini cocok, ini pantas untuk isi itu. Itu kalau kita lihat untuk orang lain. Tapi firman Tuhan katakan orang-orang kudusnya dia akan bisa mengerti akan rahasia firman Tuhan. Mengerti untuk siapa? Untuk hidupnya ya. Sehingga dia bisa berakar, bisa hidupnya kuat berpegang pada Tuhan. Dan dalam hidupnya, poin 2 dikatakan dia beroleh kemuliaan. Jadi karena dikatakan orang ini kudus, dia mengerti rahasia firman Allah, maka dia juga mendapatkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu beda dengan kemuliaannya manusia. Apa yang dimuliakan oleh manusia bisa dibuat karena status sosial, rencana yang matang, terus dengan dukungan biaya dan sebagainya bisa saja terjadi. Tetapi kemuliaan Allah itu karena Allah sediakan, karena Allah yang memuliakan. Makanya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memuliakan orang itu. Makanya ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus tidak bikin panitia penyambutan Minggu Palem ya. Tuhan Yesus masuk ke kota, kemudian ada panitia penyambutan dan sebagainya, enggak. Tapi dikatakan di situ mereka merayakan Tuhan Yesus datang naik keledai dan sebagainya. Bersorak-sorai orang mengelulukan Tuhan Yesus dan sebagainya. Kenapa itu saya katakan? Karena itu Allah yang membuat itu terjadi. Coba kita buka kitab kita di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, amin. Ya kan, saya katakan hikmat yang disampaikan Paulus berbeda dengan pandangan dunia. Kemuliaan yang Tuhan berikan ya, adalah kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Dan kemuliaan itu terjadi karena kita berubah menjadi sempurna dengan gambarnya, sesuai gambarnya Allah. Sesuai dengan ketika manusia diciptakan itu, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ada kemuliaan Allah di situ. Di dalam kehidupan kita, orang-orang yang diselamatkan, di dalam kehidupan kita ada gambaran Allah. Amin, saudara. Ya, tadi saya katakan seperti puzzle mungkin. Tuhan punya gambar di dalam kitab kita, dan gambar saya berbeda dengan gambar saudara. Gambar suami berbeda dengan gambarnya istri, dengan anaknya, dengan keluarga yang lain. Gambarnya anak lain dengan mamanya. Karena setiap kita punya gambaran. Ya, gambar yang menentukan siapa? Allah. Ya, Allah menentukan gambaran itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Sebab itu saya tidak ingin terlalu berlama-lama menjelaskan, tetapi saya ingin kita benar-benar mengerti akan maksud Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita perbuat supaya kita hidup tetap di dalam kekudusan ya? Hidup mendapatkan kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Zakaria pasal yang pertama ayat yang keempat. Zakaria pasal pertama ayat yang keempat. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatan yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Zakaria sampaikan di dalam kitab ini kepada tentang bangsa-bangsa Israel, ya. Orang-orang Israel yang tidak mau mengubah hidupnya. Padahal orang Israel mereka melakukan ibadahnya dengan tekun. Mereka menjalankan ibadah. Mereka datang mencari Tuhan. Mereka menjaga kekudusan hari Sabat, tetapi tidak menjaga kekudusan hidupnya. Mereka tidak mau berbalik untuk memperbaiki hidupnya. Firman Tuhan ini saya sampaikan keras. Karena apa? Mengingatkan kepada kita. Kalau firman Tuhan bilang berbaikilah dari tingkah lakumu yang buruk, dari perbuatanmu yang jahat, kita mungkin langsung menjawab, ya aku gak jahat kok, ya aku baik kok, aku tidak pernah melakukan ini dan itu dan sebagainya, tidak seperti dia, tidak seperti orang itu, tidak seperti yang lain, tidak seperti siapa, ya. Mungkin kita punya pembelaan diri sendiri, ya. Firman Tuhan ketika menginginkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa langsung mengintrospeksi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak seperti bangsa Israel yang akhirnya mereka mengalami banyak aniaya, mendengarkan banyak janji Tuhan, tetapi akhirnya orang Jawa bilang seperti Tuhan itu belanjani, tidak menempati janjinya, ya. Padahal bukan karena Allah tidak setia dengan janjinya, adalah karena orang Israel tidak betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Ingat, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus belajar untuk membuka hati kita, ya. Berbalik dari cara hidup kita yang mungkin tidak benar. Saya katakan mungkin tidak benar. Sebab yang tahu tentang jalan hidup kita itu bukan orang lain, sering saya katakan. Bukan anak, bukan suami, bukan istri, ya. Yang tahu tentang apa yang kita kerjakan dalam hidup kita adalah kita sendiri. Makanya berbalik, ada hal-hal yang harus dikoreksi di dalam kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan Yesus sampaikan, ya, dalam Injil Lukas, coba kita lihat Alkitab kita langsung saja dalam Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ya. Jadi orang yang merasa dirinya adalah orang berdosa, ketika Tuhan ampuni dosanya, ya, kita perhatikan, coba nanti bisa dilihat di teks di bagian atasnya, ya, di dalam Lukas 7 itu tadi, di bagian atasnya dalam perikop itu kita bisa lihat ilustrasi itu dengan jelas. Bagaimana orang itu bisa mengasihi Tuhan begitu rupa karena dia merasa hidupnya sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menolong hidupnya, Tuhan sudah menebus hidupnya, Tuhan sudah memerdekakan hidupnya. Maka dia berbuat banyak kasih. Tapi Tuhan Yesus katakan, orang yang sedikit diampuni, maka dia juga sedikit berbuat kasih. Kalau orang itu, orang dalam hal dunia saja saya sampaikan, ketika orang itu banyak sekali ditolong, pasti terima kasihnya banyak, ya. Dia akan memberi ucapan itu dengan wah, terima kasih sekali, ya. Makanya ada orang bilang terima kasih banyak terima kasih. Nanti ada yang bilang terima kasih sedikit gitu nanti, ya, balasannya. Kenapa? Cuma ditolong sedikit kok, ya. Terima kasih sedikit, ya.
Ya sesuai firman Tuhan ini saya katakan ya. Tapi dalam praktek hidup itu kadang-kadang dilakukan kan, kita ditolong banyak, kita akan wah, dengan segenap hati kita mungkin ingin membalas kebaikannya maksimal mungkin. Kenapa? Karena kita merasa banyak ditolong. Tetapi kalau sudah ditolong, oh ya sudah, terima kasih ya. Kenapa? Karena merasa sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus katakan seperti itu. Oleh karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan katakan berbaliklah dari jalanmu yang jahat. Mungkin kita bukan penjahat ya, tapi ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang tidak baik ya, yang harus dirubah. Mungkin 30%, 5% dalam hidup kita ada hal-hal yang tidak benar ya. 5% yang diakui, yang nggak diakui mungkin banyak ya. Jadi kita harus belajar melihat ya, supaya apa? Kita bisa berbalik kepada Tuhan, tidak seperti orang Israel itu katakan, seperti nenek moyangmu ya, yang sudah nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan, berbaliklah, tapi tidak mau berbalik. Dan pada akhirnya apa? Mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan ya. Ketika Mesias itu datang di dalam hidup mereka, mereka menolaknya ya. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat, tidak menerima. Terus yang kedua ya, coba kita lihat Alkitab kita di dalam Ayub 22 ayat 22 ya. Ayub 22 ayat ke-22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ya, terimalah apa yang diajarkan mulutnya, yang diajarkan Allah, dan taruhlah firman-Nya itu di dalam apa saudara? Hati. Kalau di hati itu dipikir terus ya, bukan dipikirkan lain, taruh di kepala. Firman Tuhan bilang di dalam hatimu ya. Kalau di dalam hatinya ini diam-diam ingat ya, ingat-ingat tentang firman Tuhan. Ini adalah kehidupan orang-orang yang mau diajar. Ayub katakan orang yang mau diajar, orang yang mau untuk belajar, orang yang mau belajar ya, orang yang mau diajar, dia akan mendapatkan banyak hal di dalam hidupnya. Firman Tuhan yang dipelajari itu akan mempunyai dampak di dalam hidupnya, bukan di hidup orang lain. Saya katakan firman Tuhan itu akan memiliki dampak di dalam hidupnya, dampak bagi dirinya sendiri, baru nanti dampak untuk orang lain. Yang mana? Yang jauh? Bukan, yang dekat. Keluarga dulu ya, keluarga, baru keluarga besar, jemaat ya, semua orang. Nah itu goalnya ya, menjadi saksi Kristus di mana saja ya. Coba kita akan lihat satu lagi tentang bagaimana kita belajar mengerti firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, lanjut langsung ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jelas ya. Firman Tuhan katakan ketika kita mau belajar, kita mau berlatih ya, maka kita harus memberikan diri kita. Firman Tuhan tadi katakan tetapi jauhilah apa saudara? Tahyul ya. Dan di Alkitab saya lihat ayat-ayat ini tentang tahyul ya, di terjemahan kita itu ternyata ya, tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Bukan yang sudah nenek terus tersinggung ya, jangan ya saudara. Jadi yang dimaksud dongeng nenek-nenek tua, saya jadi ingat sama oma saya. Saya selipkan satu ilustrasi. Nenek saya, saya biasa panggil oma, itu punya kebiasaan kalau sore kami duduk-duduk di teras gitu, oma itu suka cerita ya.
Dan setiap hari ketika saya duduk, saudara tahu ceritanya, cerita berseri seperti sinetron yang tidak ada habisnya ya. Bersambung, besok bersambung diulangi lagi. Besok lagi ceritanya tentang masa mudanya, bagaimana dulu zaman perjuangan ya, ngungsi perang dan sebagainya ya. Nanti besok lagi ketemu lagi ceritanya itu lagi. Nanti kalau bulan depan ketemu lagi, nongkrong lagi, duduk, namanya orang tua ya didengarkan ya, diceritakan lagi. Yang didengarkan tetap ya ceritanya itu saja ya. Dan kapan hari waktu saya bertemu dengan teman ya, seorang teman, dia cerita tentang kakeknya ya. Ternyata ceritanya sama ya. Mereka mesti cerita tentang masa lalu, zaman mudanya, zaman gagah-gagahnya, terus apa yang mereka lakukan. Itu diceritakan berulang-ulang sampai katanya, sampai aku hafal cerita nih ya. Aku bilang dibuat buku saja ya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, tetapi jauhilah tahyul, dongeng nenek tua, bukan neneknya ya dijauhi ya, dongengnya ya. Tentang apa yang diceritakan di masa lalu dulu ya. Jadi saya terus ingat dengan firman Tuhan, bangsa Israel ketika mengeluh, dia ingat Mesir ya, dia ingat bawang pre, seledri dan sebagainya. Nah, padahal itu sudah berlangsung 40 tahun yang lalu. Itu yang diingat-ingat terus. Sehingga akhirnya mereka ketika mereka berjalan, mereka mengeluh terus. Karena yang diingat cuma dongengnya mbahnya tadi itu ya. Nah, itu ketika saya membaca firman Tuhan ini saya jadi ingat. Jadi oleh karena itu latihlah dirimu beribadah ya. Jauhilah dongeng ya, tahyul, dongeng nenek-nenek tua itu dalam dirimu. Itu kita harus, kehidupan kita sebagai orang percaya, saya katakan harus bisa move on ya. Move on dalam iman kita, beranjak tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi lebih baik, berakar di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Firman Tuhan katakan, dalam Timotius katakan, latihan badani terbatas gunanya. Kita latihan lari, jogging, aerobik biar langsing ya. Besok minggu depan makan lagi, gemuk lagi ya. Terbatas gunanya ya. Bagi kita kan terbatas, tapi itu kita kadang-kadang kita aja bisa lakukan itu dengan setia ya. Kenapa? Aku olahraga tiap sore biar gak tambah lemu ya. Kita lakukan itu. Padahal besok ada undangan pesta, kita lupa kita makan lagi lebih banyak ya. Akhirnya gak jadi langsing, jadi langsung ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi latihan badani mungkin terbatas gunanya, tetapi katakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan segala hal, karena mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saya ingat dulu waktu gerejanya masih kecil, saya masih dulu kecil ya, sak Heskia mungkin ya, Sakia gitu. Sekolah ibadah sore saya disuruh duduk di belakang, sebelahnya mami. Dan dilihat api dari mimbar, tidak boleh tidur. Jadi meskipun saya sudah ngantuk, saya tetap tidak boleh ngomong, tidak boleh ramai. Karena gerejanya kecil, nek ngomong kan pasti dengar ya. Karena di depan itu yang khotbah juga tidak pakai mic. Zaman dulu gerejanya tidak pakai mic, jadi murni tenggorokan. Nah, otomatis jemaatnya juga harus sepi kalau pas waktunya khotbah. Saya duduk di belakang pojok. Wis banyak nyamuknya, cetas-cetos ya. Nyamuknya masuk karena pintunya nggak ditutup, udaranya pengap. Bagi seorang anak saya rasanya nggak nyaman, ya. Terus saya umek gini, karena panas saya goyang-goyang. Terus mami saya gini, diam, kamu nanti dimarahi papi. Saya langsung mendelik, duduk lagi diam, ya. Dan bagi saya itu serasa kalau di waktu kecil itu diajak ibadah hari Minggu di gereja, itu kayak hukuman ya. Karena duduk, nggak boleh saya namanya keluar main di luar, meskipun ada anak yang lari-lari duduk-duduk di
tebakan gitu, main delian di dekatnya rombong kaset gitu. Tidak boleh ya. Harus jadi contoh yang baik. Duduk di dalam ya. Sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Senden, kepanasan, banyak nyamuk ya. Ya, tapi itu akhirnya mengkondisikan saya untuk menjadi tambah lama. Artinya tidak cuma dengar merasa tersiksa, tapi akhirnya bisa belajar untuk mulai menyimak sedikit firman Tuhan yang didengar, disampaikan. Dan semakin hari dengan bertambahnya usia itu ternyata banyak gunanya ya. Kenapa? Jadi ingat setiap firman Tuhan yang disampaikan, siapa saja yang pernah sampaikan firman Tuhan, ngerti gitu ya. Karena apa? Karena saya di dalam ya, tidak di luar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu benar kalau firman Tuhan Paulus katakan dalam 1 Timotius ini dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, bukan cuma karena menyehatkan ya, mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi berguna untuk kehidupan kita. Ibadah doa itu pengunjungnya tetap ya, belum pernah bertambah ya. Padahal itu baik karena apa? Mengandung janji Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang amin ya. Ya. Itu padahal baik untuk kita loh. Kita merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dengan ya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, ketika kita mau belajar, kita dilatih, maka itu baik untuk hidup kita, untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjut firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, poin yang ketiga adalah berpegang kepada firman Allah atau Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 tadi ya yang kita baca, firman Tuhan sampaikan, firman Tuhan itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin saudara. Ya, manfaat yang pertama untuk mengajar kita ya. Mengajar kita yang dulu nggak paham, nggak mengerti rencana Allah, jadi mengerti. Yang kedua, firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan ini menegur kita. Makanya ada yang sampaikan di dalam Alkitab juga disampaikan seperti orang yang mengamati wajahnya di depan cermin. Gambaran cermin itu firman Tuhan. Mengamati. Jadi melalui firman Tuhan bisa menyatakan kesalahan. Saudara tadi berangkat ke gereja, pasang alis, pasti pakai cermin saudara ya, supaya tahu kalau salah gores terlalu ke bawah atau terlalu ke atas ya. Kita lihat di cermin, wah kok terlalu ke bawah. Oke, salah ini cerminnya yang kita betulkan. Iya. Ya, itu gambaran hidup orang percaya yang seperti itu. Kalau kita tahu salah, firman Tuhan koreksi kita, bilang, "Kak bener, itu firman Tuhan sing salah. Bukan aku wis bener ya. Wajahku ganteng, lipstikku loh sudah warna oranye ya. Aku bener ya. Firman Tuhannya yang salah." Kita bisa lihat seperti gambaran itu. Orang yang bercermin di depan cermin, setelah dilihat wajahnya, wah, ini kayak cermin ajaib jadinya ya. Yang dibetulkan cerminnya. Setelah kita pergi ya pancet saudara, tidak ada perubahan dalam hidupnya.
Jadi firman Tuhan berfungsi bagi kita untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita salah ditegur firman Tuhan, terima, amin saudara. Supaya hidup kita berubah, amin saudara. Jadi lebih baik. Ada perubahan hidup. Nggak enak memang ya, karena habis disalahkan. Wong anak saya aja nek habis ulangan terus, wah salah 3, ya wes salah, terus diapakan ya? Belajar makanya supaya tidak salah. Jadi firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Kalau kita memang ada yang salah, tidak betul dalam hidup kita, ditegur, ya terima. Kita lakukan perubahan itu di dalam hidup kita, bukan firman Tuhan yang disalahkan. Kemudian dari firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 2 Timotius tadi yang ketiga, yaitu firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan itu berguna bagi kita untuk memperbaiki kelakuan kita, habit, kebiasaan kita yang salah, tingkah kita mungkin, bagaimana kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang dengan sikap hati, sikap tubuh, dengan persiapan. Saya senang sekali sebetulnya di dalam Alkitab itu saya melihat histori tentang kehidupan orang Israel. Mereka itu ketika mereka beribadah, sebetulnya itu Tuhan sudah plot sedemikian rupa dengan baik. Ketika mereka datang beribadah, mereka tidak datang karena sempat. Mereka tidak datang karena terpaksa, ya. Mereka datang dengan segenap persiapan dalam hidup. Jadi kalau besok itu Sabat, maka ada namanya masa persiapan Sabat, ya. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin apa yang harus disiapkan, korbannya yang mau dibawa, pakaiannya, dan bahkan ketika masa persiapan Sabat itu mereka mengadakan perjalanan menuju dekatnya bait Allah, berkemah sana dekatnya, supaya ketika Sabat mereka tidak perlu jauh-jauh, mereka bisa langsung beribadah. Jadi ada persiapan, bukan tampil apa adanya, yang tampil tanpa persiapan, ya. Di teman-teman yang di luar pulau itu saya merasa kalau besok itu Minggu, hari Sabtu mereka sudah ribut bastrik, ya. Setrika itu bisa kayak piala bergilir, ya. Mau pinjam setrika, kenapa? Mau untuk baju besok ke gereja. Jadi karena setrikanya enggak tahu, mungkin yang punya juga sedikit, ya. Kok ada, ya? Kalau di sini tanggonya pinjam setrika kok jadi jarang, ya. Tapi di sana ada orang pinjam setrika, disetrika bajunya untuk ke gereja. Disiapkan besok, ya. Uang yang untuk persembahan sudah disiapkan, ya. Sehingga apa? Besok pagi tinggal sudah waktunya pagi itu orang antri sudah jalan ke tempat ke gereja gitu, gerejanya sendiri-sendiri. Jadi firman Tuhan ini berguna bagi kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Yang keempat, firman Tuhan berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini sesuai 2 Timotius tadi, ya, 2 Timotius 3. Firman Tuhan ini berguna untuk mendidik kita dalam kebenaran. Jadi yang bilang ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka percaya, kita harus percaya, kita akan bisa melihat rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada lagi rencana Allah yang rahasia di dalam hidup kita, karena kita mengerti kehidupan, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan, ya. Maka janji Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan akan Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, bahkan dengan apalah hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Coba kita akan lihat satu ayat kita terakhir, 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Amin. Ayat ini sangat menyenangkan ya. Tapi jangan diambil ininya saja. Sebelumnya juga harus kita pahami. Tuhan akan menyediakan apa yang tidak dilihat oleh mata, belum pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita. Tetapi katakan, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita belajar setia, berpegang pada firman Tuhan ya. Ketika kita bisa menjaga kekudusan di dalam hidup kita, kita berpegang pada firman Tuhan, kita menempatkan firman Tuhan itu yang menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya janji Tuhan ya. Saya katakan janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita ya. Untuk hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan ya, tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan sediakan untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, Tuhan akan buat banyak terobosan besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita mungkin rencanakan, mungkin terjadi di luar rencana yang kita pikirkan. Tetapi ini sudah disediakan oleh Allah. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Amin. Ya, kalau kita mengasihi Dia, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Amin, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan. Jadi kita lakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, ya. Karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi Dia di dalam hidup kita, maka janjinya akan disediakan bagi kita yang percaya. Amin. Mari saya undang bagi diri saudara. Kita akan angkat satu pujian. Karena salib adalah berita tentang keselamatan. Salib adalah kebodohan bagi dunia, tapi salib itu yang memerdekakan kita. Karena salibmu.
Katakan kami, karena salib kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nasalimu ku hidup. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mujizatku karena salibmu. Haleluya Yesus. Karena salibmu Engkau yang berkuasa. Engkau yang mujizatku hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala bala-bala sangkara tak biasa. Engkau yang luar biasa Tuhan. Dialah bala-bala sangkara tak biasa. Haleluya. Ya rabba sangkara biasa. Oh amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala bala sangkara. Haleluya. Haleluya. Ya rabba sangkara biasa. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Segala para kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Oh biarlah para sangkara biasa. Gombayala para sangkara biasa. Oh haleluya. 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 Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang kami agungkan Tuhan. Haleluya. 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 Segala bala-bala sangkara biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih sayang. Engkau telah berbicara di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu telah Hamba taburkan di dalam hati anak-anak-Mu. Biarlah Bapa setiap bagian firman Allah yang telah Hamba taburkan, bagaikan benih yang tumbuh di dalam hatinya, yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami dapat berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan itu akan mengubahkan kehidupan kami menjadi orang-orang yang berberian Kristus, menjadi berkat bagi setiap orang. Dan bahkan di dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau akan memberkati. Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah hadir pada ibadah hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap pergumulan hidup. Engkau memberkati setiap persoalan yang telah menerpa kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau turut campur dengan setiap beban hidup yang ada. Engkau berikan terobosan-terobosan yang baru di dalam hidupnya. Bahkan ada kemenangan-kemenangan besar yang luar biasa. Sehingga kami semua percaya, kami semua percaya bahwa Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Asalkan kami mau untuk berpegang pada janji firman Tuhan, menjaga kekudusan hidup kami, agar kehidupan kami dapat semakin berkenan di dalam Tuhan. Bapa, Engkau memberkati keluarga terlepas keluarga.
pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Kau memberkati dalam setiap usaha mata pencarian keluarga ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan, Kau memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan di masa-masa sepi, di masa-masa mungkin banyak orang mengalami kegagalan, kami akan melihat pertolongan pembelaan Tuhan Kau tetap menyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang bersekolah. Tuhan, Kau memberkati studi, pembelajaran di sekolah. Berikan mereka kepandian hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat tumbuh semakin pandai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui prestasi anak didik anak kami Bapa, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, berikan hikmat-Mu pada para pemimpin kami, Bapak Presiden, para menteri, para pemerintah daerah, gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan tingkat RT RW sekalipun. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, kerendahan hati, sehingga mereka dapat menjalankan program yang baik, agar bangsa kami dapat segera menyelesaikan masa krisis ini, masa pandemi ini dapat diatasi dengan baik, dan di dalamnya ada pertolongan Tuhan tetap di dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin juga tidak hadir karena sakit. Tuhan, Kau lawat kehidupan mereka. Tuhan, gak ada bekerja, berikan kesehatan, Kau pulihkan, sehingga pada ibadah-ibadah yang akan datang mereka dapat bersama dengan kami untuk menikmati hadirat dan sukacita Allah. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Mari kita angkat tangan kita katakan dengan segenap hati, hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus.